Nggak ada lagi, ya udah, oke deh. Ini karena pengaruh dari flow perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, di JKSE atau di ISG. Nah, kebetulan yang dijadikan sampel sama dia itu adalah perusahaan-perusahaan dari industri keuangan. Jadi kurang lebih karakter dari setiap perusahaan itu sama. Di sini ada observasinya, ini periodnya, ini keterangan waktunya, ini keterangan panel. Jadi kalau misalkan panel data, itu karakter paling pentingnya itu justru dua ini. Panel itu sebagai code, sebagai indikator, sedangkan kalau periodnya sebagai T. Jadi ini I dan T. I, T. Kan kodenya, kalau kodenya panel itu kan ada IT-nya kan, di setiap masing-masing variabel. Nah, kurang lebih itu datanya kayak gini. Kalau misalnya datanya udah fix, data udah bisa diolah, jadi kita langsung keluarin aja. Tahap pertama, untuk bisa mengolah satu data, itu kita harus summarize dulu. Summarize data-data yang ada ini, period sama panel sama observation nggak usah kita ambil, karena ini kan cuma indikator kan. Ini variabel Y-nya, kita ambil semua variabel yang ada. Ini tinggal double klik aja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat observasinya itu masing-masing rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, min and max-nya berapa. Nah, dalam beberapa kesempatan, biasanya dosen pembimbing itu ngecek nih, ini standar deviasi kayak ketinggian deh, di atas 15 misalnya. Kalau di atas 15 tuh tinggi banget, harus diubah supaya dia tuh simpangan terhadap rata-ratanya nggak terlalu jauh gitu. Karena kalau standar deviasinya terlalu tinggi, artinya kan simpangannya terlalu tinggi, kan grafiknya terlalu curam gitu. Nah, artinya dia harus diubah lagi. Bagaimana caranya mengubah supaya datanya itu standar deviasinya nggak terlalu tinggi, supaya nggak curam banget grafiknya, itu biasanya diubah ke persentase atau diubah ke rasio. Misalnya flow ini dibagi sama net income misalnya, flow dibagi sama net interest margin misalnya, atau current ratio, pokoknya berkaitan dengan berkaitan. Jadi kalau misalkan itu dibagi, pasti hasilnya persentase dong, atau enggak hasilnya di bawah 1 kan biasanya kalau rasio, atau di bawah 5 misalnya. Nah, itu pasti bakal secara langsung nurunin standar deviasinya. Itu dalam beberapa kesempatan kayak gitu. Jadi ini paling penting. Ini semua harus dicantumin juga di mana di skripsi lo. Gitu. Ini dilihat juga sama dosen pengujinya. Apakah ada data yang curam kah? Atau datanya stabil. Nah, kayak gini nih bagus nih sebetulnya. Ya, 6 juga sebenarnya udah lampu kuning sih, tapi nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Oke, sampai situ. Berarti anggaplah asumsinya data kita ini udah oke, udah bisa dilanjutin. Kita ke step berikutnya. Step berikutnya itu kita formatkan ke dalam bentuk panel data. Nanti ini semua code-nya gue kirim ke kalian ya. Gue kirim dalam bentuk teks. Jadi kalian bisa nyoba sendiri. Dan kalian harus nyoba sendiri. Karena begitu kalian skripsi nanti, kalian harus kerjain sendiri gitu. Ini gue kasih contoh yang paling umum lah. Nah, untuk bisa mengubah ke dalam bentuk panel, itu kita bikin komennya set. Nah, karena di sini karena di sini code-nya itu adalah fun, dan P-nya itu adalah period. Jadi kita bikin period. Biasanya XTset, ID, P. Biasanya kayak gini, yang paling umum. Tapi kan di sini variabel yang dibikin sama teman gue itu period sama fun. Jadi kita ubah nama variabel. Kalau misalkan di sini lo mau ubah jadi tahun, atau di sini lo ubah jadi nama perusahaan atau apa gitu, nah, itu namanya disesuaikan kayak gitu. Jadi di sini ID-nya fun, dan P-nya period. Nah, di sini udah di-set kan, berarti antara fun dengan periodnya. Kok nggak bisa ya? Set, fun,
Nah, jadi di sini ditulis nih kalau misalkan panel data yang kita kerjain ini itu sifatnya unbalance. Jadi dari Januari tahun 2015 sampai bulan Mei tahun 2021. Jadi datanya per bulan. Karena ini udah pakai Stata 13, kalau Stata 13 ke bawah itu kalau dia panelnya itu unbalance, dia itu tetap bisa diolah tanpa harus menggunakan treatment khusus. Biasanya kalau misalkan Stata yang di atasnya, itu dia perlu treatment tambahan tuh. Butuh ada kode tambahan yang harus diolah supaya datanya itu bersifat balance. Nah, tapi karena ini pakai Stata 13 nggak masalah. Unbalance itu biasanya disebabkan oleh ada data yang kosong misalnya, atau enggak ada data yang tinggi banget terus rendah banget kayak gitu dan sebagainya. Nah, kalau udah pakai Stata 13 ke bawah itu nggak masalah, itu udah di solve. Jadi kita bisa langsung ke step berikutnya. Step berikutnya itu kita nentuin mana variabel x-nya dan mana variabel y-nya. Ini supaya gampang aja sih, supaya nanti kedepannya code buat nge-type code-nya itu nggak panjang-panjang karena variabelnya banyak kan. Jadi kita langsung define aja. Ini variabel y-nya itu berarti flow kan, yang dimaksud teman gue itu flow. Ini variabel y-nya, sedangkan kalau variabel x-nya itu semua variabel sisanya. Ini kita udah nentuin variabel x-nya, kita udah nentuin variabel y-nya. Sampai sini kita perlu make sure lagi nih untuk yang terakhir. Kita x di summarize. Ini kurang lebih sama ke summarize yang tadi sih. Summarize id-nya, t-nya udah, baru variabel y. Nah, ini kurang lebih sama kayak yang tadi. Kalau datanya udah oke, udah cukup, berarti kita langsung ke step berikutnya. Jadi kan pertama kita mengukur strukturnya nih, apakah datanya sudah oke. Kalau sudah oke, kita tentuin variabel y-nya, variabel x-nya, kita ubah ke panel data. Nah, ini harus step by step ya. Kalau misalkan ada satu step yang kurang dan nggak dilakuin, itu nanti di akhirnya bakal nggak bisa. Nah, berikutnya kalau misalkan datanya udah oke, kita harus tentuin nih, apakah data ini sifatnya berupa fixed panel atau random panel. Kalau misalkan fixed effect, artinya data dia itu sifatnya itu memiliki karakter yang kurang lebih sama, nggak berubah-ubah, nggak random. Sedangkan kalau random effect itu karakternya beda-beda. Misalnya kayak gini, ini perusahaan sebagian besar, bukan sebagian besar, semuanya itu dari industri keuangan kan. Kalau industri keuangan kan kurang lebih berarti karakter perusahaannya sama, harusnya secara teoritis dia pakai fixed effect. Kalau kita menguji satu ISG itu kan ada dari sektor apa aja, FMCG, ada pharmaceutical, ada financial industry, dan macam-macam. Itu kan punya karakter yang beda kan. Itu bisa dibilang itu random effect secara teoritis. Nah, bisa juga kalau misalkan di satu industri yang sama, tapi kalian nguji di negara yang berbeda misalnya. Kayak skripsi gue tuh nguji perbankan top banks yang ada di negara-negara di Southeast Asia. Itu meskipun ada di industri yang sama, industri keuangan, perbankan pula, karakternya harusnya sama, tapi justru negara yang berbeda itu karena ada regulasi yang berbeda, kemudian treatment perpajakan yang berbeda, ruling partinya juga berbeda, itu ternyata kesimpulannya justru random effect ya, meskipun perusahaan yang sama. Jadi balik lagi ke karakteristik dari data yang kita pakai, tergantung skripsi kalian nanti, kayak gitu. Nah, di sini kita mau menguji nih, kira-kira meskipun secara teoritis ini fixed effect, kita harus menguji dulu nih, kita harus hitung apakah dia fixed effect atau random effect dengan menggunakan Hausman. Kalau gue bisa pakai Hausman. Sebenarnya toolsnya ada macam-macam, tapi gue sih bisa pakai Hausman. Jadi yang gue ajarin di sini Hausman dulu. Nah, untuk menguji ke Hausman-nya, kita pertama harus ke chow test-nya dulu. Chow test itu sebetulnya untuk menguji nih, kira-kira apakah model ini fixed effect, common effect atau enggak. Kalau dia common effect, artinya dia data yang nggak jelas. Kalau
modelnya nggak jelas, datanya nggak jelas, nggak signifikan secara statistik, artinya dia pakai common effect aja, model yang paling biasa, model yang paling sederhana dalam stata, model yang paling simple, nggak perlu diapa-apain. Itu biasanya karena datanya kurang lah, atau karena datanya nggak normal lah, dan sebagainya. Nah, kita harus uji dulu apakah ini termasuk common effect atau enggak. Nah, kita harus uji dulu dengan menggunakan model fixed effect. Ini kita bikin fixed effect-nya dulu ya. Ini code-nya. Salah di mana? Hmm, salahnya di mana? Ada kok. Yearlist, Xlist. Ini jangan. Kok nggak bisa X direct? Yearlist, Xlist, fixed effect. Bentar ya. Bisa. Bisa. Oh ya. Sorry ya, bentar ya. Oke, udah nih. Bisa juga ya? Sorry. Bisa juga. Ada yang salah apa? Sajida bisa nggak coba pakai komen ini? Harusnya bisa sih. Itu udah selesai, udah stepnya udah dikerjain semua kok. Tulisannya sama, Kak. Bisa kan? Bisa nggak? Belum bisa tulisannya sama last estimate not found itu. Apa yang belum terjadi? Mau ulang sebentar.
Nggak ada yang kosong adanya. Yang begini bisa ya? Panjang rambutnya. Nah, di sini kan udah kita uji dalam bentuk fixed effect-nya, untuk chow effect-nya. Nah, kita bisa lihat kalau probability dari F value-nya itu signifikan kan, di bawah 5% kan, kuncinya di sini aja. Kalau dia signifikan, artinya model kita ini bagus. Berarti bukan common effect, bukan model sembarangan itu. Bukan model yang nggak jelas terus diolah. Artinya ini bisa dilakukan pengujian apakah dia fixed effect atau random effect. Nah, sampai di situ kita langsung menguji Hausman test. Berarti chow testnya berhasil ya. Ini data ini bisa dibilang antara fixed effect ataupun random effect. Baru berikutnya kita melakukan pengujian Hausman fixed random. Nah, untuk Hausman fixed random itu ada 3 step. Di mana pertama itu kita harus bikin ini, kita ulang, fixed effect-nya kita ulang. Ini fixed effect-nya kita ulang, baru kemudian kita simpan nih hasil dari hasil dari fixed effect-nya ini. Store. Baru setelah kita bikin fixed effect, kita nguji random effect-nya. Bedanya cuma di RE sama FE-nya aja nih di akhirnya. Kalau common effect, nggak pakai apa-apa. Random effect. Nah, random effect-nya kita store. Nah, udah sampai situ, kita udah store dua-duanya, baru kita melakukan pengujian. Nah, kalau Hausman effect ini, yaitu berarti H0-nya itu dia sifatnya random. Tapi kalau misalkan dia signifikan, berarti dia sifatnya fixed. Jadi H0-nya random, H1-nya itu fixed effect. Kita lihat apakah signifikan. Karena dia signifikan, probability of chi-square-nya berarti dia fixed. Berarti sesuai teori yang gue jelasin tadi, karena karakternya mirip, karakternya sama-sama industri keuangan dan sebagainya, berarti memang dia harusnya fixed effect. Ini bisa dibuktikan, ini bakal ada di lampiran skripsi kalian nanti. Bakal kalian jelasin juga di bab 4-nya. Jadi memang pemilihan model fixed effect itu berdasarkan perhitungan ini, bukan berdasarkan asumsi kalian. Begitu. Nah, jadi di tahap awal itu kita nguji nih, apakah datanya sudah normal, apakah datanya sudah bagus untuk diolah, apakah sudah curang kah grafiknya atau belum. Kalau misalnya udah berarti kita langsung ke step berikutnya, itu penentuan modelnya. Apakah ini modelnya fixed effect, common effect, atau random effect. Itu biasanya dia, kalau gue tuh biasanya pakai chow test dulu pertama untuk menentukan apakah dia common atau tidak, baru kemudian Hausman. Hausman itu untuk menentukan apakah dia random atau fixed kayak gitu. Nah, karena kita udah selesai nih sampai ke tahap penentuan modelnya,
Kita baru lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya itu adalah menguji 3 asumsi klasik. Nah, untuk beberapa model itu biasanya ada beberapa asumsi klasik yang harus ditambah. Tapi itu bisa jarang banget. Ini model yang paling umum, 3 asumsi klasik yang paling umum. Dan semua model itu udah pasti ada, yaitu autocore, hetero, dan multicore. Kalau autocorrelation itu kan artinya setiap error, ini buat nge-refresh lagi ya kalau kalian lupa, autocorrelation itu kan artinya setiap error dari data kita, itu artinya memiliki korelasi dengan error yang lain. Nah, error itu kan random kan sifatnya, nggak boleh saling mempengaruhi satu sama yang lain. Nah, itu dia melanggar asumsi klasik namanya. Kalau data keuangan tuh biasanya melanggar autocorrelation biasanya, hampir semuanya. Nah, berikutnya multicol. Kalau multicol itu artinya variabel X1 dia mempengaruhi variabel X yang lainnya. Itu tuh bisa merusak model tuh kalau misalkan masing-masing dari variabel X itu saling mempengaruhi. Berarti harus ada salah satu aja yang diambil. Nggak boleh ngambil dua-duanya atau lebih. Nah, yang ketiga itu tadi apa aja? Hetero. Baru yang ketiga itu hetero. Hetero itu kita lihat apakah nilai errornya berpola atau enggak. Kalau sigma kuadrat dari errornya sama dengan sigma kuadrat dari setiap error itu sama dengan sama, berarti dia tidak berpola. Tapi kalau misalkan nilainya beda, sigma error itu sama dengan 0 dari totalnya, berarti dia berpola. Itu kan ada gambarnya, kan ada konsepnya. Gue nggak akan jelasin konsepnya, tapi lebih ke tools katanya. Nah, pertama kita mau menguji autocore dulu. Nah, kalau misalkan menguji autocore, itu gue biasanya pakai Waldrich test. Nah, Waldrich test itu begini. Nah, di sini kita bisa melihat H0-nya ini kan nggak ada autocorrelation H0-nya. Sedangkan probability dari F value-nya dia kurang dari 5%. Artinya signifikan secara statistik bahwa berhasil menolak H0. Artinya kesimpulannya kebalikannya dari H0. Artinya dia melanggar autocorrelation. Di sini kita perlu catat, berarti data ini melanggar autocorrelation. Karena dia melanggar autocorrelation, jadi kita perlu treatment tambahan nih tadi. Jadi simpelnya gini, kalau misalkan dia nggak melanggar autocore, nggak melanggar multicore, nggak melanggar hetero, berarti datanya udah sampai di sini. Udah kelar nih yang fixed effect tadi. Ini fixed effect data kita ini udah selesai nih. Kalian tinggal lampirin, tinggal sidang. Tapi masalahnya karena kita melanggar autocore, dan nggak tahu kita melanggar hetero sama multicore atau enggak, itu berarti butuh treatment tambahan gitu. Nah, berikutnya, karena di sini udah terbukti data kita melanggar autocore, berarti kita harus catat dulu tuh. Kita melanggar asumsi pertama. Nah, asumsi kedua kita harus menguji bahwa apakah ini melanggar multicore atau enggak. Gue biasanya pakai VIF. VIF. Gue biasanya pakai uncentered sih. VIF uncentered, benar kok. Oh, harus persamaan dulu tadi. Ini kita bisa lihat kalau misalkan min dari VIF-nya itu masih di bawah 8, di bawah 10, ini masih oke lah. Ini masih bisa kita terima. Dan ini kalau misalkan masih di bawah 1, masih oke. Sebenarnya ini udah mulai lampu kuning market price-nya. Cuman masih bisa lah, masih bisa ditoleransi. Jadi intinya nggak ada satu variabel pun yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Jadi variabel ini masing-masing sifatnya independen gitu. Berarti kita nggak melanggar asumsi yang kedua. Nah, asumsi yang ketiga, kita harus menguji apakah dia melanggar heteroskedasticity atau enggak. Oke. Nah, di sini harus gue catat dulu ya, H0-nya di sini dia berarti homoskedastis, artinya dia bersifat normal. Sedangkan H1-nya berarti varian errornya bersifat hetero. Kita ulangi lagi ke model fixed effect-nya. Di sini model fixed effect-nya kita harus menguji. Nah, balik lagi yang gue jelasin. Di sini kan H0-nya homoskedastis kan. Ini persamaan dari homoskedasticity. Sigma dari kuadrat, sigma dari total errornya secara kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat dari masing-masing error. Itu sama. Jadi kalau dikurangin sama dengan 0. Tapi karena dia signifikan secara statistik di bawah 5%,
probability of chi-square-nya, artinya dia menolak nolnya. Artinya data ini, model ini, melanggar asumsi heteroskedasticity. Artinya nilai errornya itu berpola. Kayak gitu, artinya dia nggak homoskedastis. Jadi kesimpulannya, data yang kita olah ini melanggar dua asumsi klasik, yaitu autocorrelation dan heteroskedasticity. Kalau multi-call enggak. Nah, kalau dia melanggar autocorrelation, itu kita butuh treatment tambahan. Kalau dia cuma melanggar hetero doang misalnya, kalau dia melanggar hetero doang, kita perlu pakai robustness test. Robustness test itu kayak gini. Dia itu kalau misalkan robustness test, dia harus pakai PCI deh. Nah, kayak gini nih kurang lebih. Kalau misalkan kita melanggar hetero doang ya, tapi kan data kita ini melanggar autocore dan hetero. Ini kalau dia melanggar hetero doang. Jadi data ini nggak bisa kita pakai. Meskipun kesimpulannya bagus. Nah, kita harus pakai clustering. Karena dia melanggar autocore dan hetero, artinya kita harus pakai clustering. Clustering itu kodenya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini pakai code. Code-nya itu adalah dalam bentuk ID-nya, identifikator dari setiap perusahaan. Di sini kan dia pakai fund kan, nama perusahaannya pakai fund. Artinya di sini harus diubah fund. Bisa disimpulkan variabel Y itu dipengaruhi oleh excess return. Ini di bawah 5% kan. Excess return dipengaruhi juga oleh ini, variabel ini di bawah 10%, tapi lemah, dipengaruhi tapi lemah. Ini dipengaruhi oleh tapi cukup kuat, ini lemah, ini cukup kuat di bawah 5%, dan tidak dipengaruhi oleh dua variabel ini. Ini cuma konstanta. Artinya kesimpulannya dari setiap data yang kita olah, ini data yang paling terakhir, ini tabel yang paling terakhir. Jadi kalian nulis bab 5 itu berdasarkan tabel ini. Jadi variabel ini dipengaruhi oleh ini, bla 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 bla, oleh ini segala macam. Terus kalian jelasin juga berdasarkan argumen dari jurnalnya. Apakah benar nih excess return-nya mempengaruhi flow? Itu kalian cari jurnal dari mana segala macam, tahun berapa kayak gitu. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu tuh cara ngerjainnya. Jadi step yang paling pertama adalah kalian summarize dulu untuk menguji apakah ada data yang tinggi banget dan rendah banget, apakah masih ada data yang kosong loh dan sebagainya. Itu kalian uji dalam bentuk summarize. Baru kemudian kita ubah dalam bentuk panel data. Dari panel itu kita nentuin apakah dia fixed effect, random effect, atau common effect. Baru dari penentuan modelnya yang sudah pasti, kita ke step berikutnya yaitu pengujian asumsi klasik. Nah, 3 asumsi klasik itu heteroskedasticity, atau correlation, dan multi-call. Kalau kalian melanggar autocorrelation dan hetero, itu kan udah gue jelasin bisa pakai clustering. Itu ada metodenya. Tapi kalau kalian nanti pas nguji itu melanggar multicollinearitas, artinya kalau gue boleh saranin ya, itu variabel kalian ubah aja. Atau ada variabel take out aja, atau variabelnya dimodifikasi kayak atau gimana caranya supaya angkanya berubah. Karena kalau dia pakai multi-call, dia berarti modelnya itu nggak valid. Kayak gitu. Nggak mungkin dong variabel X itu saling mempengaruhi. Itu nggak mungkin. Yang ada itu variabel X itu harus mempengaruhi nilai Y. Bukan mempengaruhi nilai X. Kalau kayak gitu berarti harus ada Y yang diubah, atau nggak bikin dua persamaan aja. Ada variabel X yang diganti jadi Y2. Jadi Y1-nya model pertama, model keduanya Y2 gitu. Yang X yang diubah tadi. Kayak gitu seterusnya. Jadi kalau misalkan hetero dan autocore-nya melanggar, itu masih bisa toleransi. Sedangkan kalau multi-core itu harus ada yang diubah strukturnya. Nah, kalau strukturnya diubah, berarti harus diuji lagi dari awal tuh. Diuji lagi apakah model yang baru itu fixed random kah? Terus kalau misalkan udah ditentuin model fixed randomnya, diuji lagi masing-masing dari model asumsi klasiknya. Kalau kalian punya 3 model misalnya, kayak gue, skripsi gue 14 model. Nah, 14 model itu diuji tuh. Apakah itu fixed random, kemudian apakah itu melanggar hetero, autocore, multi-core, dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini per model, ini step yang harus kalian lakuin untuk setiap satu model, untuk setiap satu persamaan. Kalau kalian punya 4 persamaan, kalian harus 4 kali ngelakuin step ini dari awal, kayak gitu kurang lebih. Nah, tools-nya itu kayak gini nih, kalau misalkan ngelakuin panel data. Gue bakal kirim semuanya nanti ini hasil kodenya, dan beberapa catatan penting ke kalian. Gue harap kalian yang punya stata itu bisa ngerjain kayak gini ya. Coba deh ulangin aja pakai data ini.
ulangin aja. Ini kan simpel nih, kalian cuma ngulang doang nih. Harusnya kalau misalkan kalian ngulang doang, harusnya bisa sama dong, sederhana dong. Apalagi kalau kalian nanti pakai ini kan, kalau misalkan pakai data skripsi sendiri kan, itu bakal jauh lebih rumit. Tapi ini secara garis besarnya itu kayak gini, dari awal sampai habis. Dan ini tuh cuma makan waktu berapa ya? Kalau kalian tekun ya, kalian mau buang-buang waktu full banget nih, fokus ke sini. Ini sehari kelar sebetulnya. Karena skripsi itu yang paling lama tuh ngumpulin datanya. Ngumpulin datanya dan ngerapiin datanya sampai bisa diimport ke Stata. Itu yang paling lama. Sama nentuin topik itu yang paling lama. Kalau ini mah cuma sehari 2 hari doang. Kecuali kalau misalkan nanti ada yang amit-amit ya, kalau misalkan data kalian ada yang nggak normal, atau data kalian nggak signifikan, atau misalkan data kalian common effect. Besar kemungkinan ada dosen pembimbing yang nyuruh kalian tuh, ini kayaknya harus diubah deh topiknya, amit-amit yang jangan sampai. Ini kalian kayaknya harus ubah topiknya, atau nggak harus ubah datanya, nambah data, atau nambah tahun, atau nambah perusahaan yang tadinya cuma 20 perusahaan jadi 25, jadi 35, dan seterusnya kayak gitu. Itu yang bikin skripsi kalian lama tuh itu sebetulnya. Kalau ini mah cuma sehari 2 hari bisa. Buktinya kita kurang dari setengah jam pun bisa. Kayak gitu. Semoga skripsi kalian lancar-lancar aja. Jadi bisa ngerjain ini ya dalam 1 hari udah kelar lah bab 4. Jadi bab 4 kalian bisa kelar. Jadi kalau yang lama itu tinggal di praktiknya aja. Kayak gitu. Ini gue kirim datanya. Gue harap kalian bisa ngerjain sendiri. Gue nggak akan ngambil nilai sih. Gue harap kalian bisa ngerjain sendiri, kalian yang tahu lah apakah kalian berhasil sesuai dengan apa yang gue kerjain kayak gini atau justru beda. Kalau misalkan kalian emang ngerasa penting, tanya aja ke gue, kok ini hasilnya beda ya kayak, kok ini hasilnya nggak sama kayak yang lu kirim gitu. Nanti gue kirim notesnya, gue kirim hasil dari setiap tabelnya, kesimpulannya dan segala macem, baru kalian bisa coba sendiri kayak gitu. Kalian kan disuruh cari topik tuh sama Pak Fadol. Jadi apapun topiknya pasti kayak gini nih, itu apa? Pengolahan data itu pasti sama kayak gini, kodenya sama, typingnya juga sama, kurang lebih kayak gitu. Itu aja sih kasus gue hari ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanya silakan. Mau Kalau tanya nggak ada, oke, silakan. kalau misalnya ada apa namanya komen yang unrecognized itu biasanya karena kita kurang update aplikasinya atau gimana ya Kak? Contohnya apa yang Anda kenal? Yang di tempat aku XT serial sama XT test. Coba bisa kayak gini. Apa? Gini. XT serial. Nah, kayak gini. Kayak gini coba. Nggak kelihatan Kak? Share screen lagi. Sorry. Udah gue ini ya. Ini coba. SSI install XT serial. Komen SSC itu Kak? Iya, SSC install XT serial. Jadi kalau ada komen yang nggak ada itu harus kita install dulu. Terus coba komennya lagi ya? Iya, coba deh bisa nggak? Mau nanya lagi Kak? Masih belum bisa sih Kak ini. Masih belum bisa ya? Oke. Gimana? Yang nanya tadi? Ke Sajidah dulu aja Kak, kelarin dulu. Oke. Sajidah nanti gue langsung ini dulu aja deh. Gue lihat Stata lo aja nanti di luar. Itu berarti harus diinstal, banyak yang harus diinstal berarti. Oh gitu, oke siap Kak. Mau nanya Kak, itu pas skripsi Kakak yang 14 model itu emang variabelnya dibeda-bedain, terus apakah itu diminta pembimbingnya buat harus 14 model Kak? Iya, betul. Jadi memang variabel yang gue pakai itu lumayan banyak, sama Y-nya juga banyak. Jadi variabelnya banyak, Y-nya ada 1 gitu ya? Betul. Y-nya jadi ada 7, sedangkan X-nya itu harus gue bagi 2. Jadi 7 kali 2, 14 kayak gitu. Jadi harus 14 kan itu gue kerjain. Tapi semuanya itu panelis square semua? Betul, panel LS. Gue itu pakai fixed effect kalau gue nggak salah 8 atau 9. Sisanya random gitu. Mau nanya lagi Kak, kalau misalnya kita pakai GMM gitu, berarti Chow sama Osman itu nggak perlu kan kayak? Nggak perlu. GMM. Nggak perlu. Kalau GMM nggak perlu. Berarti treatmentnya itu beda lagi. Kalau GMM itu, setahu gue nggak belajar deh kalau di PRK. Nggak diajarin. Nah, banyak banget ya, ini perlu gue jelasin sedikit. Banyak banget dosen pembimbing tuh yang menuntut gitu loh. Menuntut
kalian tuh pakai dong GMM, karena GMM itu paling sophisticated, itu paling ribet lah, model paling rumit, model paling baru. Padahal sebetulnya biasanya dosen yang nyuruh kayak gitu, itu nggak ngerti statistik biasanya. Dia nggak ngerti pengolahan, dia nggak ngerti metodologi. Padahal OLS sederhana aja yang kayak kita kerjain ini, itu tuh bisa menang Nobel. Kalau misalkan kalian belajar nggak sih di PRK, jurnalnya Fama, kalau kalian belajar, itu tuh pakai OLS loh. Itu model paling simpel loh, dalam statistik keuangan. Itu model paling simpel. Makanya kalau misalkan dosen kalian menuntut, untuk ada beberapa sih teman-teman gue yang gara-gara dosen yang menuntut untuk pakai model inilah model itu, padahal dia nggak ngerti metodologi. Mending kalian coba discuss dulu deh sama dosen-dosen yang ngerti metodologi, misalnya kayak Prof. Irwan, atau Prof. Zafri, kayak gitu-gitu deh. Kalian coba discuss dulu sama mereka. Jangan langsung di-iya-iyain aja. Gue itu bikin sampai 14 modul tuh gara-gara gue nge-iyain dosen pembimbing gue tuh. Nurut-nurut aja tuh. Gue gak discuss dulu sama dosen yang lain kayak gitu. Jadi tambahin perspektif aja. Apakah model ini harus GMM kah? Atau sebetulnya bisa dibikin jadi OLS kah? Kayak gitu sebetulnya. Itu sih. Saran gue discuss dulu sama dosen yang lain. Nambah sebut pandang kalian. Itu pengalaman gue ya. Soalnya banyak teman-teman gue yang telat gara-gara disuruh GMM gitu. Mau nanya lagi Kak, itu kalau misalnya data condong kiri kanan itu berarti belum stasioner apa gimana Kak? Lupa saya. Condong kiri kanan ini ya time series ya? Panel, kalau panel tuh nggak ada condong kiri kanan ya? Nggak ada. Kita nggak pakai condong kiri kanan. Itu GMM kalau maksudnya. Berarti kalau panel data itu nggak perlu menstasionerkan data ya? Nope, itu cuma time series. Time series itu berarti satu perusahaan aja? Iya, betul. Bukan. Satu sampel, waktunya yang berbeda. Ya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Mau nanya Kak, kalau misalnya katakan kan ini ngajarnya stata doang ya, tapi kalau saya skripsinya pakai eViews gitu kan codingnya nggak tinggal klik ya kayak. Iya, betul. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih pakai yang lebih otomatis softwarenya? Boleh, tapi kalau misalkan panel data gue sarankan ini model terbaik sih. Ini tools terbaik. Stata itu tools terbaik. Banyak beberapa tools. Kekurangannya kalau pakai eViews untuk panel data apa Kak? Banyak banget yang nggak ada. XT serial nggak ada. Terus dianggap semua data itu autocore. Karena eViews itu data keuangan kan. Semua data itu dianggap autocore. Kayak gitu banyak banget yang miss. Makanya gue ngajarin pakai Stata. Kalau misalkan di eViews itu lengkap, gue pasti ngajarin pakai eViews karena gue lebih expert di eViews. Stata ini sebenarnya lebih ke general kan, lebih ke anak ilmu ekonomi sebetulnya. Tapi mau nggak mau karena skripsi gue panel data dan topik kita panel, gue ngajarin Stata gitu. Gue saranin kalau kalian panel atau selain time series, mending pakai ini aja. Tapi kalau time series, eViews nggak apa-apa. eViews yang paling bagus. Kayak gitu. Tadi kekurangannya nggak ada XT series sama apa Kak? XT serial nggak ada, nggak ada. Terus semua data udah pasti autocore. Semua data kalau di eViews dianggap protokol ya? Betul. Kayak gitu. Nah makanya gue saranin pakai Stata aja. Ini gue kirim semua code-nya, gue kirim semua. Nanti kesimpulannya juga gue kirim. Cara membaca tabelnya juga gue kirim. Jadi kalian udah bisa kerjain skripsi sendiri gitu. Kalau skripsi kalian panel data ya. Ini kalian udah bisa kerjain buat skripsi kayak gitu. Nanti gue kirim. Jadi nggak usah ngafalin typingnya lagi. Jadi codingnya itu udah gue kasih semua. Gitu kurang lebih. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, izin bertanya Kak. Yap. Ya, ini kan data yang dikasih ke kita itu kan apa? Contoh tesis ya Kak, itu tab-nya DTL file. Itu kalau misalnya kita mau ngolah data pakai aplikasi Stata ini, nanti itu kita buat masukin datanya itu gimana ya awalnya? Oke. Pakai Excel atau pakai apa gitu? Pakai Excel. Nanti gue kirim juga Excelnya. Jadi kita harus import dari sini Excel. Baru kita masuk ke folder kayak gitu. Nanti gue kirim Excel juga. Oh iya, siap. Makasih Kak. Oke. Nanti ada tutorialnya dari Excel ke Stata itu nggak? Oke, langsung aja kali sekarang. Ya. Bentar.
Oke. Nah, kayak gini biasanya gue, nih udah kelihatan kan ya, Sajida ya? Sudah Kak? Nah, ini tinggal import aja, import, pilih Excel, browse file. Ini skripsi teman gue, dia pakai ini. Nah, ini kan judul nih, yang paling pertama, variabel pertama judul. Jadi, ini nama variabel yang harus di checklist. Ini enggak. Oke, udah gini. Gini, bisa dicek datanya. Ya gitu, import, Excel, baru pilih filenya. Gitu aja. Siap, terima kasih Kak. Oke, sih, ada yang mau ditanya lagi kah? Kak, mau nambah nanya. Yep. Kalau data dari Excel-nya itu bentuknya kayak gimana ya Kak? Oh, itu Ya, bagus tuh pertanyaan. tampilannya aja supaya nanti. Jadi ada beberapa komputer itu, beberapa PC yang dia tuh ngebaca koma itu sebagai titik dan titik itu sebagai koma. Nah itu harus dicek dulu tuh. Kalau misalkan dia ternyata kebalikannya, karena harus ubah semuanya. Itu harus disamain dulu persepsi komputernya sama stata kita. Jadi datanya itu harus dibikin rapi kayak gini. Nah kurang lebih kayak gini. Ini harus ada ops-nya. Ini tahunnya. Kalian nggak harus kayak gini sih. Bisa aja misalnya Jan 13 atau Feb 13, Maret 13 gitu. Nggak harus kayak gini. Bisa angka, bisa enggak. Ini ID-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, segala macam, apa bisa nama perusahaannya gitu. Ini lebih gampang kayak gini sih sebenarnya. Ini kan opsinya di aja kan, nggak dipakai. Nah, ini dari masing-masing variabelnya. Ini yang gue bilang tadi nih, misalnya file size-nya ini kegedean nih angkanya. Oh enggak deh, yang tadi yang kegedean flow-nya. Ini standar deviation kegedean nih flow-nya. Ya udah, bikin aja variabel baru, misalnya flow dibagi nanti terus margin. Ini variabel baru aja, apa ini bagi font size misalnya. Nah ini aja. Udah ini variabel baru nih Y2 misalnya. Atau enggak ini dihapus, font family-nya dihapus, atau segala macam dihapus, supaya standar deviasi bisa diakalin kayak gitu maksudnya. Itu aja sih. Jadi intinya harus dicek dulu nih, ini komanya titik atau koma nih, komputer lo ngebacanya. Kalau gue kan titik. Itu seterusnya. Kurang lebih kayak gini nih, harus bentuk rapihnya kayak gini. Variabel ini variabel ini. Kalau misalkan ada variabel dummy-nya 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 gitu. Ini udah cukup jelas kan, kurang lebih. Cukup Kak, makasih. Ya, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi nanti kalau kalian udah mau skripsian nih misalnya, banyak nih yang nanya sama gue, kebanyakan kayak gini. Kak, topik yang menarik apa ya? Waduh, jujur kalau topik gue sendiri juga bingung nentuinnya waktu gue skripsian. Topik itu kalian yang nentuin sendiri, karena semua topik itu pada dasarnya menarik. Yang penting kalian interestnya di mana. Nanti kalau misalkan topiknya udah kelar, datanya udah lengkap, segala macam, itu yang paling lama deh, nentuin topik sampai datanya rapi, itu yang paling lama tuh. Baru sisanya kalian udah tinggal ngolah datanya. Habis ngolah data, tinggal nulis skripsinya. Kalau nulis skripsinya itu yang penting kalian konsisten aja, sehari 3 halaman, sehari 3 halaman. Dia harus langsung kalian jebret semuanya langsung dalam bentuk 1 hari gitu loh, 2 hari atau 3 hari. Nah, itu capek gitu. Kalian yang penting konsisten aja. 1 hari 3 halaman aja, kalian dalam seminggu 2 minggu aja udah selesai tuh. Kalau kalian nulis konsisten, kayak gitu. Stata mah gampang, kalau ngolah datanya mah gampang. Yang lama tuh nentuin topik, disetujui dosen pembimbing lah, ada yang dosen pembimbingnya susah dihubungin lah. Gue gak mau nyebut nama ya. Yang penting cari dosen pembimbing yang suportif lah, mendukung lah, kayak gitu aja. Udah itu aja sih, ada yang mau ditanya lagi kah? Sebelum kita tutup asistensi siang ini. Udah oke ya berarti ya? So far. Oke. Nanti data gue kirim ke Sajida dalam bentuk Excel, dalam bentuk stata, dan komennya yang gue udah catat tadi.
Oke, makasih semuanya udah datang, udah nyediain waktu kalian siang hari ini. Nanti kalau misalnya ada asistensi berikutnya gue kabarin lagi. Makasih ya semuanya, selamat siang. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Selamat siang.